Kabut tipis menutup desa kecil di kaki Gunung Langit Dahi, menyembunyikan bangunan kayu reyot yang hampir runtuh. Jian Yulin duduk di beranda, tubuhnya terlihat rapuh, seolah angin bisa mematahkan tulangnya. Meski begitu, matanya tajam menatap langit, menarik nafas perlahan. Setiap napas yang dihembuskan membuat udara di sekitarnya bergetar halus, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat dedaunan bergoyang tanpa angin. Bai Yaoxia Asho muncul dari balik pintu rumah, membawa ramuan hangat. "Jangan terlalu memaksakan diri hari ini," ujarnya lembut. Suaranya menenangkan Jian Yulin. Jian Yulin tersenyum tipis, menahan rasa sakit yang menusuk tulangnya. "Aku harus belajar mengendalikan energi ini. Jika aku terus lemah, dunia ini tidak akan memberi ampun." Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar. Mu Xingyan muncul, kuda hitamnya menimbulkan debu yang berterbangan. Matanya menyapu Jian Yulin dengan kombinasi kagum dan iri. "Yulin," panggilnya, suara sedikit mengejek. "Tubuhmu rapuh, tapi kau selalu berdiri di tengah bahaya. Kau gila." Jian Yulin menatap Mu Xingyan dingin, tidak tersulut. "Bukan gila, ini cara hidupku." Mu Xingyan tersenyum sinis, lalu melangkah mendekat, menantang. "Kalau begitu, buktikan kalau nafasmu bisa mengguncang langit." Seketika Jian Yulin menarik napas dalam-dalam. Udara di sekitarnya berputar, energi halus mulai terlihat seperti kabut bercahaya, menggeliat di antara ranting pohon dan batu di tanah. Mu Xingyan menahan langkah, matanya melebar. Energi yang keluar dari tubuh rapuh Jian Yulin ternyata lebih kuat dari yang dibayangkannya. "Ini gila," gumam Mu Xingyan, menyadari bahwa rivalnya bukan lawan biasa. Tanah di bawah kaki Jian Yulin retak perlahan, seolah bumi itu sendiri merespon nafasnya. Sebuah gelombang energi kecil memaksa Mu Xingyan mundur beberapa langkah. Bai Yaoxibo menutup mulutnya, khawatir. "Hati-hati Yulin, jangan sampai kelelahan." Jian Yulin menahan rasa sakit yang merambat ke seluruh tubuhnya, tapi matanya tetap fokus. Ia ingin merasakan batas kekuatannya sendiri. Dari balik pepohonan, seorang pria tua muncul, Ling Wenhe, mentornya, dengan jubah yang berkibar. Ia menatap Jian Yulin penuh pengawasan, diam namun tajam. "Setiap energi yang keluar dari tubuhmu, Jian Yulin, adalah cerminan dari jiwamu. Jangan biarkan emosi menguasaimu," ucap Ling Wenhe. Suaranya dingin tapi lembut. Tiba-tiba, suara keras dari kejauhan terdengar, seperti teriakan prajurit. Sebuah kelompok bersenjata, sekte Tianlong, muncul. Mata mereka tertuju pada Jian Yulin. Qiu Shanluo, pemimpin mereka, melangkah maju dengan aura menekan. "Tubuh rapuh tapi kekuatan besar. Kau akan hancur di tanganku, anak muda." Jian Yulin menelan ludah, rasa sakit di tubuhnya melonjak. Ia tahu, ini adalah awal pertarungan yang bisa menentukannya. Mu Xingyan mengangkat pedangnya, bersiap membantu atau mungkin menguji rivalnya lebih jauh. "Aku ingin melihat sejauh mana tubuh rapuhmu bisa bertahan," ujarnya dengan nada menantang. Ling Wenhe menatap mereka semua, lalu mengangkat tangan, membuat lingkaran energi muncul di udara. "Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Jika kalian menantang Jian Yulin, kalian akan merasakan apa artinya energi nafas sejati." Jian Yulin menarik napas panjang lagi, tubuhnya gemetar. Tubuh rapuhnya seperti di ujung batas, tapi dari dalam, energi murni mulai meluap, siap mengguncang langit dan menaklukkan mereka yang meremehkannya. Debu dan kabut menyelimuti lembah ketika sekte Tianlong maju mendekat. Tubuh Jian Yulin gemetar. Setiap langkah terasa sakit, tapi matanya tetap fokus pada Qiu Shanluo. Mu Xingyan berdiri di sampingnya. Pedangnya memantulkan cahaya senja. "Jika kau jatuh hari ini, Yulin, aku yang akan mengangkat tubuhmu dari medan ini," ujarnya dingin, tapi tak sepenuhnya menahan kekaguman. Bai Yaoxi tetap di belakang membawa ramuan penyembuh. Ia tahu tubuh Yulin rapuh dan setiap detik pertarungan bisa mengakhiri hidupnya. Qiu Shanluo melangkah maju. Aura energinya seperti badai hitam yang menekan. "Tubuh rapuh, tapi energi kalian menipu. Aku akan menghancurkan semua ilusi itu," katanya. Dengan cepat, para prajurit Tianlong menyerang. Formasi rapi, langkah terkoordinasi. Jian Yulin menarik napas, mencoba menyalurkan energi nafas ke dalam tubuhnya. Tubuh rapuhnya berguncang hebat, keringat menetes dari dahinya. Setiap tarikan napas seperti memutar dunia di sekitarnya. Ling Wenhe
berdiri di tepi medan, matanya tajam. Kontrol, Yulin. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Jika tidak, tubuhmu akan hancur sebelum mereka. Pertama kali, Jian Yulin memfokuskan energi ke tangan, membuat tanah di bawahnya retak dan memancarkan cahaya biru halus. Para prajurit Tianlong terhenti sejenak, kaget oleh kekuatan yang keluar dari tubuh rapuh itu. Mu Xingyan tersenyum tipis, tapi hatinya juga berdebar. Rifle-nya tak hanya kuat secara energi, tapi setiap gerakannya penuh ketepatan. Bai Yaoxi menahan napas. Yulin, jangan terlalu lama menahan energi itu. Tubuhmu tak akan bertahan. Qiu Shanluo mengangkat tangan, memanggil tombak besar yang berkilau gelap. Aku akan menguji kekuatanmu sendiri, teriaknya, lalu menyerang dengan kecepatan yang tak masuk akal. Jian Yulin menepis serangan itu dengan energi halus dari tangan. Gelombang cahaya memantul, membelah tanah di sekeliling mereka. Suara dentuman terdengar keras, seperti gunung runtuh. Tubuhnya semakin lemah, tapi mata Yulin bersinar. Ia mulai memadukan napasnya dengan gerakan. Energi memancar dari setiap pori-pori, membuat pepohonan bergoyang liar. Mu Xingyan menatapnya dengan kagum, lalu maju membantu menahan prajurit lain. Rivalnya terlihat rapuh, tapi setiap tarikan napasnya menghancurkan formasi yang rapi. Qiu Shanluo menyeringai, menyadari bahwa energi Yulin berbeda dari musuh-musuhnya sebelumnya. Tubuh rapuh, energi kalian bukan sekadar tipuan. Ling Wenhe melangkah maju, tangannya memutar dalam pola aneh. Ini hanya awal, Yulin. Jika kau kehilangan kontrol, tubuhmu bisa hancur dalam sekejap. Bai Yao Asio berlari mendekat dengan ramuan, tapi energi Yulin menciptakan gelombang yang memaksa semua orang menjauh. Tubuh rapuhnya benar-benar di ujung batas. Qiu Shanluo mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, siap menebas. Aku akan mengakhiri ini sekarang juga. Dengan napas terakhir penuh tekad, Jian Yulin melepaskan ledakan energi besar dari seluruh tubuhnya. Cahaya biru dan putih berputar liar, menghancurkan medan dan membuat semua prajurit terlempar jauh. Setelah ledakan reda, Jian Yulin terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Mu Xingyan berlari menahan tubuhnya, kagum tapi juga khawatir. Yulin, kau terlalu berani. Di kejauhan, Qiu Shanluo terhuyung, matanya menyipit. Ia sadar bahwa lawannya yang rapuh justru memiliki kekuatan yang bisa mengguncang langit. Rasa hormat bercampur amarah mulai muncul di hatinya. Kabut pagi menyelimuti lembah yang porak-poranda akibat pertarungan kemarin. Tubuh Jian Yulin masih gemetar, setiap gerakan menyakitkan, tapi matanya bersinar penuh tekad. Bai Yao Xiaoshu membersihkan debu dan darah tipis dari wajahnya. Kau terlalu berlebihan kemarin. Tubuhmu hampir tak tahan, ujarnya lembut, khawatir. Jian Yulin tersenyum tipis, menahan rasa sakit. Aku harus tahu batasku. Jika tidak, mereka akan menganggapku lemah selamanya. Mu Xingyan berdiri di tepi lembah, pedangnya masih berlumuran debu. Luar biasa, kau bisa menghancurkan semua itu hanya dengan napas. Tapi kalau tubuhmu hancur, siapa yang akan menang? Ling Wenhe muncul dari balik pepohonan, jubahnya berkibar. Hari ini kita mulai latihan intensif. Energi yang kau lepaskan kemarin hanyalah percikan kecil dibanding potensi sebenarnya. Jian Yulin menelan ludah. Tubuhnya rapuh, tapi matanya tak tergoyahkan. Aku siap. Ling Wenhe menepuk tangannya, memunculkan lingkaran energi di tanah. Kau akan belajar menyalurkan energi nafas melalui setiap organ tubuh. Tapi jika salah, bahkan tarikan napas bisa mematahkan tulangmu. Bai Yao Xugua menatap cemas, menyembunyikan ramuan darurat di tangannya. Ia tahu tubuh Yulin tidak bisa menahan latihan ekstrim terlalu lama. Latihan dimulai. Jian Yulin menarik napas, mencoba merasakan aliran energi dari paru-paru ke jantung, ke tangan dan kaki. Tubuhnya gemetar hebat, rasa sakit melumat tulangnya. Mu Xingyan memperhatikan dari jauh, matanya berkilat. Dia benar-benar berbeda. Energi yang berasal dari tubuh rapuh ini tak ada bandingnya. Ling Wenhe menggerakkan tangan, memanipulasi energi untuk memandu Yulin. Fokus pada napasmu, jangan biarkan pikiranmu kacau. Setiap emosi bisa menghancurkan aliran energi. Sementara itu, di kejauhan, Qiu Shanluo memandangi lembah melalui teropong energi. Tubuh rapuh itu bisa menjadi ancaman bagi Tianlong. Aku harus menyingkirkannya sebelum ia menjadi legenda.
Di tengah latihan, Jian Yulin kehilangan keseimbangan. Tubuhnya gemetar hebat, rasa sakit menjalar ke setiap sendi. Aku tidak bisa, teriaknya. Frustrasi. Bai Yaoxai berlari menahan tubuhnya, tapi Ling Wenhe menahannya. Tidak, kekuatan ini hanya muncul jika kau mengendalikan rasa sakit, bukan menghindarinya. Dengan napas berat, Jian Yulin menutup mata, memusatkan seluruh energi ke paru-paru. Tubuhnya retak-retak, tapi aliran energi mulai stabil, cahaya biru lembut memancar dari setiap pori-pori. Mu Xingyan tercengang. Dia benar-benar bisa menguasai energi nafas. Tubuh rapuhnya justru menjadi sumber kekuatan. Hari berlanjut, latihan semakin intens. Jian Yulin mulai bisa menyalurkan energi ke tangan, membuat tanah bergetar, lalu ke kaki, melompat lebih tinggi dari batas tubuhnya. Bai Yaoxia menahan napas. Hati-hati, jangan terlalu memaksakan diri, tubuhmu bukan besi. Ling Wenhe tersenyum tipis. Bagus, ini baru permulaan. Kau akan belajar menyalurkan energi nafas ke seluruh tubuh, bahkan saat rapuh. Di malam hari, Jian Yulin duduk di atas batu, menatap langit yang gelap. Napasnya masih gemetar, tapi hati dan pikirannya lebih kuat dari sebelumnya. Mu Xingyan mendekat, duduk di sebelahnya. Kau berbeda dari yang kubayangkan. Mungkin aku harus belajar darimu, bukan hanya mengalahkanmu. Jian Yulin tersenyum tipis. Jika kau ingin belajar, kau harus siap menanggung sakit yang sama. Energi ini bukan main-main. Dan di kejauhan, Qiu Shanluo berbisik pada bawahannya. Matanya membara. Aku harus bertindak sebelum tubuh rapuh itu menjadi legenda yang menentang langit. Kabut pagi menyelimuti lembah ketika Jian Yulin dan Mu Xingyan tiba di gerbang batu Sekte Tianlong. Energi mereka masih terasa dari latihan semalam. Tubuh Yulin gemetar, tapi matanya penuh tekad. Bai Yaoxai menahan napas, membawa ramuan untuk berjaga-jaga. Ini bisa berbahaya, Yulin. Jangan sampai kau kelelahan sebelum bertarung. Ling Wenhe muncul di belakang mereka, menatap gerbang dengan mata tajam. Ingat, ini bukan sekadar pertarungan fisik. Mereka akan menguji energi batinmu hingga batas. Gerbang terbuka dengan dentuman keras. Prajurit Tianlong berdiri rapi, masing-masing dengan tombak dan pedang bercahaya gelap. Suasana tegang seperti udara pun menahan napas. Qiu Shanluo melangkah maju, aura energinya menekan seperti badai. Anak muda, tubuh rapuhmu adalah alasan bagi kalian untuk dihancurkan. Jian Yulin menelan ludah, menarik napas perlahan. Tubuhnya gemetar hebat, tapi energi di dalamnya mulai berputar. Cahaya biru lembut menyelimuti kulitnya. Mu Xingyan menatap rivalnya dengan kagum dan sedikit cemas. Yulin, ingat latihan kemarin, jangan biarkan emosi menguasaimu. Prajurit pertama menyerang dengan kecepatan tinggi, tombak mereka menghujani udara. Tubuh rapuh Jian Yulin bergerak lambat tapi tepat, menyalurkan energi nafas untuk menangkis setiap serangan. Ledakan energi kecil terjadi saat tombak bertemu dengan tangan Yulin, memantulkan cahaya biru yang menyilaukan mata prajurit. Beberapa mundur, kaget oleh kekuatan yang muncul dari tubuh rapuh itu. Qiu Shanluo tersenyum dingin, mengangkat tombak hitamnya. Kau cukup kuat untuk sebuah percikan, tapi apakah kau cukup kuat untuk badai? Dengan tarikan napas dalam, Jian Yulin menyalurkan energi ke seluruh tubuh, membuat tanah retak di sekelilingnya. Gelombang energi mendorong prajurit mundur beberapa langkah. Mu Xingyan melompat maju, membantu menahan beberapa prajurit. Rivalnya terlihat lemah secara fisik, tapi setiap gerakan mematikan. Ling Wenhe menatap, matanya tajam. Kontrol, jangan biarkan energi liar menghancurkan dirimu sendiri. Bai Yaoxia berseru, membawa ramuan. Cepat Yulin, jangan terlalu lama menyalurkan energi itu, tubuhmu rapuh. Qiu Shanluo tertawa, memutar tombaknya. Cukup, rasakan energi sebenarnya dari Tianlong. Ia menebas ke arah Yulin dengan kecepatan mematikan. Tubuh Jian Yulin gemetar hebat, hampir roboh. Dengan refleks, energi dari tubuhnya meledak ke arah tombak, menciptakan gelombang cahaya biru yang membelah udara. Serangan itu menahan Qiu Shanluo, tapi tubuh Yulin mulai menjerit karena sakit. Napasnya berat, energi hampir habis. Mu Xingyan menatapnya, bingung antara kekaguman dan kekhawatiran. Yulin, kau bisa hancur jika terus begini.
Di belakang, Ling Wenhe mengangkat tangan, membentuk simbol aneh. Gelombang energi memandu Yulin menstabilkan aliran energi nafasnya. Dengan satu tarikan napas terakhir, Jian Yulin memfokuskan energi ke satu titik, melepaskan ledakan cahaya biru yang menghancurkan formasi prajurit di depannya. Setelah ledakan reda, Yulin terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi matanya tetap bersinar, menatap Qiu Shanluo yang terhuyung, menyadari bahwa lawannya yang rapuh justru memiliki kekuatan yang bisa mengguncang langit. Kabut pagi menyelimuti lembah yang hancur akibat pertarungan kemarin. Jian Yulin terbaring di batu, tubuhnya rapuh dan gemetar, tapi matanya tetap bersinar. Bai Yaoxisho menepuk pipinya dengan ramuan hangat, berusaha menstabilkan detak jantungnya. Kau hampir kehilangan nyawa, Yulin. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan. Mu Xingyan duduk di dekatnya. Pedangnya bersandar di batu. Ini luar biasa, tubuhmu rapuh, tapi energi itu mampu menghancurkan prajurit Tianlong. Kau benar-benar berbeda. Ling Wenhe muncul, matanya tajam menatap Yulin. Ini baru permulaan. Jika kau ingin menguasai energi nafas, tubuhmu harus belajar menahan tekanan seperti ini. Di kejauhan, Qiu Shanluo kembali ke bentengnya. Wajahnya dingin namun berkilat dengan amarah. Ia memerintahkan prajuritnya untuk memperkuat pertahanan dan mengintai setiap gerakan Yulin. Dia, tubuh rapuh itu, bisa menjadi ancaman bagi Tianlong. Gumam Qiu Shanluo kepada bawahannya. Kita harus menghentikannya sebelum menjadi legenda. Sementara itu, Jian Yulin duduk perlahan, menarik napas, mencoba merasakan energi yang masih tersisa di tubuhnya. Tubuhnya gemetar, tapi aliran energi nafas perlahan menstabilkan dirinya. Bai Yaoxiji menatapnya khawatir. Yulin, jangan terlalu memaksakan diri. Tubuhmu rapuh. Kau tidak bisa memaksa energi itu terus keluar. Mu Xingyan menggeleng, masih kagum. Rapuh atau tidak, kau baru saja menunjukkan pada dunia bahwa tubuh rapuh bisa menimbulkan badai. Ling Wenhe melangkah maju, menggerakkan tangannya, menciptakan lingkaran energi kecil di sekitar Yulin. Kau harus belajar menyalurkan energi tanpa menghancurkan tubuhmu sendiri. Fokus adalah kuncinya. Hari itu, latihan dimulai. Jian Yulin menyalurkan energi ke tangan, lalu ke kaki, dan akhirnya mencoba menggerakkan energi ke organ dalam, menstabilkan aliran dari dalam tubuhnya. Setiap percobaan menyebabkan tubuhnya gemetar hebat. Beberapa kali ia terjatuh, tapi setiap kali energi itu mengalir lebih lancar, lebih terkendali. Mu Xingyan mengamati dari jauh, sesekali memberikan saran. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Energi ini bukan amarahmu, tapi bagian dari dirimu. Bai Yaoxiguasi menahan napas, melihat wajah Yulin memerah karena rasa sakit. Ia tahu tubuh rapuh ini bukan main-main, tapi tekad Yulin lebih kuat dari rasa sakit itu sendiri. Di malam hari, Jian Yulin duduk di tepi sungai, melihat cahaya bulan. Napasnya masih berat, tapi kini ia mulai memahami ritme energi di tubuhnya. Ling Wenhe berdiri di belakangnya, diam. Kau mulai mengerti, Yulin. Tubuhmu rapuh, tapi energi itu bisa dikendalikan, bahkan digunakan untuk melawan musuh yang lebih kuat dari dirimu. Di benteng Tianlong, Qiu Shanluo menatap peta medan. Jika tubuh rapuh itu bisa menguasai energi, ia akan menjadi legenda. Aku tidak bisa membiarkannya. Para prajurit Tianlong mulai merencanakan strategi baru, menyebarkan mata-mata, dan mencari kelemahan Yulin. Kekhawatiran dan amarah bercampur dalam diri Qiu Shanluo. Di lembah, Jian Yulin menutup mata, merasakan aliran energi dari tanah, air, dan udara. Ia mulai menyadari bahwa tubuh rapuhnya justru memungkinkan energi itu mengalir lebih murni dan kuat. Bai Yaoxias duduk di sampingnya, menepuk bahunya. Aku khawatir, tapi aku bangga padamu. Kau terus melampaui batas, meski tubuhmu rapuh. Mu Xingyan menatap mereka dari kejauhan. Wajahnya sedikit berubah. Kekaguman mulai bercampur rasa penasaran. Apakah rivalnya ini bisa menyaingi dirinya suatu hari nanti? Dan di balik bayangan gunung, sosok Han Lingcheng mengamati Yulin. Tenang, penuh teka-teki. Ia tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Tubuh rapuh itu akan mengubah segalanya. Matahari pagi menyinari lembah yang tenang, tapi udara tetap tegang.
Jian Yulin duduk di atas batu, menarik napas panjang, mencoba menstabilkan energi dalam tubuh rapuhnya. Bai Yaoxicha duduk di sampingnya, menyiapkan ramuan. "Hari ini kau harus berhati-hati. Ada sesuatu yang berbeda di udara," katanya. Matanya tajam mengamati sekeliling. Mu Exingyan berdiri dekat tebing, pedangnya bersinar. "Aku merasakan sesuatu juga. Ada energi asing yang kuat tapi tenang, berbeda dari Tianlong." Tiba-tiba, dari kabut di lembah, sosok tinggi muncul perlahan. Rambut hitam panjangnya berkibar, mata tenang namun penuh misteri. Itu Han Lingcheng, pengembara langit bisu. "Jian Yulin," sapanya dengan suara lembut tapi menggema. "Aku telah menunggu saat ini. Energi yang kau miliki tidak biasa." Yulin menatapnya curiga, tubuhnya gemetar. "Siapa kau? Apa maksudmu datang ke sini?" Han Lingcheng tersenyum tipis. "Aku di sini bukan untuk melawan, tapi untuk membimbingmu. Tapi setiap pembimbing memiliki rahasianya sendiri." Mu Exingyan menyipitkan mata. "Bagaimana aku bisa percaya padanya? Energi itu terasa lebih kuat daripada kita bayangkan." Ling Wenhe muncul dari balik pepohonan, matanya menyipit tajam. "Han Lingcheng, kau memiliki agenda sendiri. Jangan kira Yulin akan mudah kau kendalikan." Han Lingcheng menunduk hormat, tapi matanya tetap menyapu Jian Yulin. "Agenda? Mungkin. Tapi energi dalam tubuhmu ini berbeda dari semua yang pernah kulihat." Bai Yaoxicha menatap keduanya, cemas. "Yulin, jangan terjebak dalam intrik mereka. Tubuhmu rapuh. Jangan sampai kau terluka." Yulin menarik napas dalam, mencoba merasakan energi asing yang mengelilingi Han Lingcheng. Ada ketenangan, tapi juga kekuatan yang bisa menghancurkan jika salah digunakan. "Hari ini kau akan belajar sesuatu yang tidak diajarkan Ling Wenhe," kata Han Lingcheng. "Rahasia energi nafasmu tidak hanya berasal dari tubuh rapuhmu, tapi juga dari cara kau menerima dunia ini." Mu Exingyan melangkah maju, sedikit menantang. "Jika kau mengganggu kami, aku tidak akan tinggal diam." Han Lingcheng tersenyum tipis. "Aku di sini bukan untuk bertarung, tapi jika kau ingin membuktikan, aku tidak akan menahan diri." Ling Wenhe menghela napas, menyadari bahwa Yulin kini berada di persimpangan. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan jalan hidupnya. Yulin menutup mata, merasakan aliran energi nafas yang kini bercampur dengan aura asing Han Lingcheng. Tubuhnya gemetar, tapi dalamnya energi itu mulai bersatu. "Rasakan," bisik Han Lingcheng menepuk bahu Yulin. "Energi dalam tubuhmu rapuh, tapi jika kau memahami ritme dunia, tubuh rapuh itu menjadi kekuatan yang menghancurkan." Bai Yaoxicha menahan napas. "Yulin, hati-hati. Jangan biarkan tubuhmu terbakar oleh energi itu." Tiba-tiba, dari lembah lain, Qiu Shanluo mengintai, menyadari kehadiran Han Lingcheng. "Jadi ini, energi yang dia miliki lebih kuat dari yang kubayangkan," gumamnya dengan amarah. Pertemuan ini seperti tarikan napas baru bagi Yulin. Tubuhnya rapuh, tapi energi yang mengalir sekarang memberinya kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mu Exingyan menatap rifle-nya dengan kagum. "Aku tidak menyangka tubuh rapuh itu bisa menguasai energi seperti ini." Han Lingcheng mengangguk tipis. "Ini baru permulaan. Jika kau ingin mengguncang langit, kau harus belajar menerima kelemahanmu dan menjadikannya senjata." Dan malam itu, Jian Yulin duduk di tepi sungai, matanya menatap langit yang gelap. Tubuhnya lemah, tapi energi yang baru ia rasakan membuat hatinya membara. Rahasia tubuh rapuhnya baru mulai terungkap. Pagi menyapa lembah dengan kabut tipis yang menutupi tanah retak akibat pertarungan sebelumnya. Jian Yulin berdiri di tepi sungai, tubuh rapuhnya masih gemetar, tapi matanya bersinar penuh tekad. Han Lingcheng duduk di hadapannya, menatap Yulin dengan tenang. "Hari ini kita mulai latihan yang akan menguji tubuh rapuhmu dan energi nafas yang kau miliki," katanya. Bai Yaoxicha menatap cemas. "Yulin, jangan terlalu memaksakan diri, tubuhmu masih rapuh." Mu Exingyan menyandar di batu, pedangnya terhunus. "Aku ingin melihat sejauh mana tubuh rapuh itu bisa bertahan." Han Lingcheng mengangkat tangannya, memanggil energi yang berkilau lembut. "Rasakan ritme energi alam di sekitarmu. Tubuh rapuhmu bukan kelemahan.
Ia adalah sumber kekuatan tersembunyi. Jian Yulin menarik napas dalam, mencoba menggabungkan energi nafasnya dengan aura Han Lingcheng. Tubuhnya gemetar hebat, rasa sakit menusuk tulang, tapi cahaya biru mulai memancar dari pori-porinya. Bai Yaox Ajay menahan napas, khawatir. Ini terlalu berisiko. Mu Exinian memperhatikan, kagum sekaligus cemas. Rivalnya tampak rapuh, tapi energi yang muncul melebihi semua ekspektasinya. Di kejauhan, Qiu Shanluo memperhatikan dari puncak bukit. Matanya menyipit, menyadari bahwa energi Yulin kini berbeda. Tubuh rapuh itu mulai menguasai sesuatu yang bahkan aku tak duga, gumamnya. Latihan berlangsung intens. Han Lingcheng mengajarkan Yulin cara menyalurkan energi ke setiap organ, mengontrol aliran energi tanpa merusak tubuh rapuhnya. Tubuh Yulin gemetar hebat, beberapa kali hampir roboh, tapi cahaya biru terus memancar lebih kuat. Aku bisa merasakannya. Energi itu mengalir dengan lancar, bisiknya. Bai Yaox Aso menepuk bahunya lembut. Lihat, kau mulai mengerti, tapi jangan terlalu lama Yulin. Tubuhmu rapuh, jangan memaksanya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari pepohonan, mata-mata Tianlong yang ingin mencuri informasi tentang energi Yulin. Mu Exinian segera menarik pedangnya. Siapa kalian? Keluar sekarang! Teriaknya. Mata-mata itu tersenyum sinis, menyerang dengan cepat. Tubuh rapuh Yulin gemetar, tapi energi yang baru ia pelajari melindunginya, menciptakan perisai cahaya biru tipis. Pertarungan singkat terjadi. Yulin menyalurkan energi ke tangan, menangkis serangan, sekaligus melempar lawan beberapa meter. Mata-mata itu terkejut, belum pernah melihat energi seperti ini dari tubuh rapuh. Han Lingcheng menatap tenang, matanya memantau aliran energi Yulin. Bagus, kau mulai bisa menggunakan tubuh rapuhmu sebagai perisai dan serangan sekaligus. Bai Yaoxi menghela napas lega. Aku khawatir, tapi kau bertahan. Tubuhmu rapuh, tapi tekadmu luar biasa. Mu Exinian menatap Yulin dengan kagum. Aku tidak menyangka kau bisa mengalahkan mereka hanya dengan energi itu. Di kejauhan, Qiu Shanluo menekuk bibirnya merencanakan langkah berikutnya. Tubuh rapuh itu tidak bisa dibiarkan tumbuh lebih kuat. Aku harus menghentikannya sebelum terlambat. Malam tiba, Jian Yulin duduk di tepi sungai, tubuh rapuhnya gemetar, tapi hatinya membara. Energi yang baru ia pelajari kini menjadi bagian dari dirinya, dan ia tahu pertarungan sejati baru saja dimulai. Pagi lembah diselimuti kabut tipis, tapi udara terasa panas. Tubuh Jian Yulin masih rapuh, namun matanya menatap gerbang benteng Tianlong dengan tekad membara. Bai Yaoxie menyiapkan ramuan di tepi sungai. Yulin, jangan memaksakan diri, mereka lebih kuat dari mata-mata kemarin, katanya dengan cemas. Mu Exinian menghunus pedangnya, berdiri di sampingnya. Jika kau jatuh hari ini, aku akan menanggungnya, tapi kau harus bersiap, tubuh rapuhmu tidak boleh lengah. Han Lingcheng muncul dari kabut, matanya penuh misteri. Hari ini kau akan menghadapi lebih dari sekadar prajurit biasa. Energi dalam tubuhmu harus bersatu. Jika tidak, kau tidak akan bertahan. Gerbang benteng terbuka. Prajurit Tianlong jumlahnya 2 kali lebih banyak dari kemarin, bersenjata lengkap dan siap menyerang. Suasana tegang, setiap langkah mereka menimbulkan getaran energi. Qiu Shanluo melangkah maju, aura energinya seperti badai hitam. Tubuh rapuh, energi itu akan kugulung habis hari ini, serunya. Jian Yulin menelan ludah, menarik napas dalam. Tubuhnya gemetar hebat, tapi energi biru mulai memancar dari seluruh pori-porinya. Mu Exinian menatapnya dengan campuran kagum dan cemas. Aku berharap kau bisa menahan mereka. Tubuh rapuhmu, tapi aku tahu kau bisa. Pertarungan dimulai. Prajurit Tianlong menyerang dengan kecepatan mematikan, formasi rapih seperti gelombang. Yulin menyalurkan energi ke tangan, menangkis serangan dengan cahaya biru tipis. Ledakan energi kecil tercipta di udara setiap kali tombak atau pedang bertemu perisai energi Yulin. Beberapa prajurit mundur terkejut, belum pernah melihat kekuatan seperti ini dari tubuh rapuh. Mu Exinian melompat maju, membantu menahan beberapa prajurit. Rivalnya rapuh, tapi setiap gerakan mematikan dan terkontrol sempurna.
Bai Yaoxa menahan napas, cemas melihat tubuh Yulin berguncang hebat. Hati-hati, jangan sampai energi itu mematahkan tulangmu. Han Lingcheng menggerakkan tangan, menciptakan gelombang energi halus yang memandu Yulin. Fokus Yulin, tubuh rapuhmu harus selaras dengan energi batinmu. Di tengah pertarungan, salah satu prajurit Tianlong menembakkan energi gelap ke arah Yulin. Tubuh rapuhnya hampir roboh, tapi cahaya biru menyelimuti tubuhnya, menangkis serangan dengan percikan yang menyilaukan. Qiu Shanluo menatap tajam, matanya melebar. Tubuh rapuh itu lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Energi Yulin tidak hanya menghancurkan serangan, tapi juga menimbulkan gelombang yang mengguncang tanah di sekitarnya. Mu X Qingqian tersinggung sekaligus kagum. Rivalku, tubuh rapuh itu justru menjadi senjata paling mematikan. Bai Yaoxa berlari mendekat membawa ramuan darurat. Cepat, jangan terlalu lama menahan energi itu. Tubuhmu rapuh, tapi tekadmu luar biasa. Jian Yulin menarik napas panjang, memusatkan seluruh energi nafasnya ke satu titik. Gelombang cahaya biru besar meledak, menghancurkan formasi prajurit di depannya, membuat tanah retak dan udara bergetar. Setelah ledakan reda, Yulin terjatuh, tubuh gemetar hebat. Namun matanya tetap bersinar, menatap Qiu Shanluo yang terhuyung, dan kini mulai merasa hormat sekaligus takut pada kekuatan tubuh rapuh itu. Di kejauhan, Han Lingcheng tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Tubuh rapuh itu mulai memahami rahasia energi nafasnya, dan dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Lembah pagi diselimuti kabut tipis, tapi ketegangan masih terasa dari pertarungan kemarin. Tubuh Jian Yulin masih rapuh, tapi matanya bersinar penuh tekad. Bai Yaoxa menyiapkan ramuan di tepi sungai. Hari ini mereka akan mencoba taktik baru. Tubuhmu rapuh. Jangan terlalu memaksakan diri, katanya dengan cemas. Mu Xingyan mengamati dari tebing, pedangnya siap. Tubuh rapuh itu, energi yang ia keluarkan luar biasa. Tapi aku tak tahu berapa lama ia bisa bertahan. Han Lingcheng muncul dari kabut, matanya penuh misteri. Latihan hari ini akan menguji batas energi dan tubuhmu. Tubuh rapuhmu bukan kelemahan, tapi kunci kekuatan sejati. Di benteng Tianlong, Qiu Shanluo mengatur strategi baru. Beberapa prajurit rahasia dikerahkan, bersiap untuk menyusup dan mencari kelemahan Yulin. Tubuh rapuh itu terlalu kuat. Kita harus menemukan celah sebelum ia menjadi ancaman besar, gumam Qiu Shanluo kepada bawahannya. Sementara itu, Yulin menatap Han Lingcheng. Latihan apa yang akan kau ajarkan hari ini? Han Lingcheng tersenyum tipis. Kau akan belajar menyatukan energi nafas dan tubuh rapuhmu. Ini latihan ekstrim, tapi jika berhasil, kau akan mampu mengguncang langit dengan satu tarikan napas. Yulin menarik napas, tubuhnya gemetar. Cahaya biru mulai memancar dari pori-porinya saat ia mencoba menyalurkan energi ke seluruh tubuh. Bai Yaoxa menahan napas. Hati-hati, tubuhmu rapuh. Jangan sampai energi itu melampaui batas. Mu Xingyan menatapnya, kagum sekaligus khawatir. Jika dia gagal, tubuh rapuh itu bisa hancur seketika. Latihan dimulai. Yulin mencoba mengalirkan energi ke tangan, kaki, dan organ dalam secara bersamaan. Tubuhnya gemetar hebat, beberapa kali hampir roboh. Di kejauhan, prajurit rahasia Tianlong mulai menyusup, mencoba mencuri informasi tentang energi Yulin. Mereka bergerak cepat, tapi energi biru Yulin mulai merasakan gangguan itu. Dengan satu gerakan, Yulin memusatkan energi, menciptakan perisai biru tipis yang menahan serangan mata-mata. Tubuh rapuhnya bergetar hebat, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit. Han Lingcheng tersenyum tipis. Bagus, kau mulai menyatu dengan energi itu. Tubuh rapuhmu bukan kelemahan, tapi senjata. Bai Yaoxa berlari mendekat, membawa ramuan darurat. Cepat, jangan terlalu lama menahan energi itu. Tubuhmu rapuh, tapi tekadmu luar biasa. Mata-mata Tianlong mundur, menyadari bahwa energi Yulin jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Beberapa terlempar jauh akibat gelombang energi biru. Qiu Shanluo di benteng terlihat marah dan frustrasi. Tubuh rapuh itu tidak bisa dianggap remeh. Aku harus menyingkirkannya segera. Malam tiba.
Jian Yulin duduk di tepi sungai. Tubuhnya lemah, tapi energi yang baru ia pelajari kini menjadi bagian dari dirinya. Cahaya biru tipis masih menyelimuti kulitnya. Han Lingcheng berdiri di belakangnya, menatap langit. Kau mulai memahami rahasia energi nafas. Tapi ingat, tubuh rapuhmu hanyalah permulaan. Kekuatan sejati akan datang dari penguasaan pikiran dan jiwa. Pagi lembah diselimuti kabut tebal. Suara langkah pasukan elite Tianlong menggema di antara pohon, menciptakan ketegangan yang menusuk udara. Jian Yulin berdiri di tengah lapangan, tubuh rapuhnya gemetar, tapi matanya bersinar penuh tekad. Hari ini, aku harus bertahan, bisiknya pada diri sendiri. Bai Yaoxou Kutuo menyiapkan ramuan di sampingnya. Yulin, jangan terlalu memaksakan diri. Tubuhmu rapuh, tapi energi itu harus kau kendalikan. Mu Xingyan berdiri di tepi medan, pedangnya siap. Aku berharap kau bisa mengatasi mereka, tubuh rapuhmu, tapi aku tahu kau bisa. Han Lingcheng muncul dari kabut, tenang. Hari ini kau akan menghadapi ujian sebenarnya. Tubuh rapuhmu harus bersatu dengan energi nafas sepenuhnya. Gerbang terbuka dan pasukan elit Tianlong melangkah maju. Setiap prajurit membawa senjata bercahaya gelap, aura energi mematikan mengelilingi mereka. Qiu Shanluo berdiri di depan, matanya penuh amarah. Tubuh rapuh, energi itu akan kugulung habis hari ini, teriaknya. Jian Yulin menelan ludah, menarik napas dalam. Tubuhnya gemetar hebat, tapi energi biru mulai memancar dari pori-porinya, membentuk perisai tipis yang melindunginya dari angin senjata. Prajurit pertama menyerang. Tubuh rapuh Yulin berguncang hebat, tapi cahaya biru menangkis serangan dengan percikan menyilaukan. Ledakan energi kecil terdengar setiap kali pedang atau tombak bertemu perisai Yulin. Beberapa prajurit mundur kaget. Mu Xingyan melompat maju, membantu menahan beberapa prajurit. Rivalnya rapuh, tapi setiap gerakan mematikan dan terkontrol sempurna. Bai Yaoxia berteriak, cemas melihat tubuh Yulin berguncang hebat. Hati-hati, jangan biarkan energi itu merusak tubuhmu. Han Lingcheng menggerakkan tangan, menciptakan gelombang energi halus yang memandu Yulin. Fokus, tubuh rapuhmu adalah kunci kekuatanmu. Di tengah pertarungan, salah satu pasukan elit menembakkan energi gelap ke arah Yulin. Tubuh rapuhnya hampir roboh, tapi cahaya biru menyelimuti tubuhnya, menangkis serangan dengan percikan yang menyilaukan mata. Qiu Shanluo menatap tajam, terkejut. Tubuh rapuh itu lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Energi Yulin menghancurkan formasi dan membuat gelombang yang mengguncang tanah. Mu Xingyan tersinggung sekaligus kagum. Rivalku, tubuh rapuh itu justru menjadi senjata paling mematikan. Bai Yaoxia membawa ramuan darurat, berlari mendekat. Cepat, jangan terlalu lama menahan energi itu. Tubuhmu rapuh, tapi tekadmu luar biasa. Jian Yulin menarik napas panjang, memusatkan seluruh energi nafas ke satu titik. Gelombang cahaya biru besar meledak, menghancurkan formasi pasukan elit dan membuat tanah retak luas. Setelah ledakan reda, Yulin terjatuh, tubuh gemetar hebat, namun matanya tetap bersinar, menatap Qiu Shanluo yang terhuyung dan kini mulai merasa hormat sekaligus takut pada kekuatan tubuh rapuh itu. Di balik kabut, Han Lingcheng tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Tubuh rapuh itu mulai menguasai rahasia energi nafasnya, dan dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Malam lembah sunyi, tapi udara terasa tegang. Jian Yulin duduk di tepi sungai, tubuh rapuhnya gemetar lemah, namun matanya tetap bersinar penuh tekad. Bai Yaoxiu menepuk bahunya lembut. Yulin, kau harus istirahat. Tubuhmu rapuh, jangan sampai energi itu merusak dirimu. Mu Xingyan duduk di dekatnya, pedangnya tersandar. Tubuh rapuh itu energi yang kau miliki luar biasa. Tapi aku khawatir tentang apa yang akan terjadi esok hari. Han Lingcheng muncul dari kabut, matanya tenang. Esok adalah hari latihan terakhir sebelum pertarungan puncak. Tubuh rapuhmu harus mampu menyatu sepenuhnya dengan energi nafas. Di benteng Tianlong, Qiu Shanluo berdiri di hadapan para pemimpin prajurit. Tubuh rapuh itu, energi yang ia miliki bukanlah energi biasa. Kita harus mengetahui rahasianya sebelum terlambat. Para mata-mata Tianlong bergerak mengintai lembah tempat Yulin berlatih. Jika rahasia itu bisa kita ungkap, tubuh rapuhnya bukan ancaman lagi. Bisik salah satu prajurit.
Sementara itu, Yulin mencoba memusatkan energi ke seluruh tubuh, mengalirkan setiap tarikan napas melalui tangan, kaki, dan organ dalam. Tubuhnya gemetar hebat, rasa sakit menusuk tulang, tapi cahaya biru semakin terang. Bai Yaoxich menatapnya khawatir. Hati-hati, jangan biarkan energi itu mematahkan tulangmu. Tubuhmu rapuh, tapi tekadmu luar biasa. Mu Xingyan menahan napas. Rivalnya rapuh, tapi setiap gerakan memancarkan energi yang bisa mengguncang langit. Han Lingcheng menepuk bahu Yulin. Fokus, tubuh rapuhmu adalah kunci. Jika kau bisa mengendalikan energi sepenuhnya, bahkan Tianlong pun tidak akan mampu menghentikanmu. Di kejauhan, Qiu Shanluo menyipitkan mata. Apa itu? Energi biru. Bagaimana tubuh rapuh bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu? Para mata-mata Tianlong mulai panik menyadari bahwa rahasia energi Yulin mungkin telah keluar. Mereka melaporkan semua kepada Qiu Shanluo yang wajahnya memerah oleh amarah. Yulin menarik napas panjang, mencoba menyatukan semua energi yang ada dalam tubuh rapuhnya. Tubuhnya gemetar hebat, tapi cahaya biru memancar lebih terang dari sebelumnya. Bai Yaoxie berlari mendekat membawa ramuan darurat. Cepat, jangan terlalu lama menahan energi itu. Tubuhmu rapuh, tapi aku tahu kau bisa. Han Lingcheng tersenyum tipis, melihat Yulin mulai menguasai aliran energi. Ini baru permulaan. Tubuh rapuh itu akan menjadi legenda. Mu Xingyan mengerutkan kening. Aku tidak menyangka tubuh rapuh itu bisa menyalurkan energi begitu sempurna. Mata-mata Tianlong mundur, ketakutan dan kagum. Beberapa mencatat gerakan dan aliran energi Yulin, menyadari bahwa mereka kini menghadapi ancaman nyata. Qiu Shanluo menatap dari benteng, wajahnya tegang. Jika tubuh rapuh itu menguasai energi sepenuhnya, Tianlong akan hancur. Yulin terjatuh di tanah, tubuh gemetar hebat, namun matanya tetap bersinar. Tubuh rapuhnya kini mulai menyatu dengan energi nafas, menandai langkah terakhir sebelum konfrontasi puncak. Han Lingcheng berdiri di belakangnya, menatap langit malam. Besok, tubuh rapuh itu akan membuktikan pada dunia bahwa kelemahan bisa menjadi senjata paling mematikan. Matahari pagi membakar kabut lembah, memantulkan cahaya ke tanah retak akibat latihan dan pertempuran sebelumnya. Tubuh Jian Yulin masih rapuh, tapi matanya menatap gerbang benteng Tianlong dengan tekad yang membara. Bai Yaox Asia menyiapkan ramuan, napasnya berat. Yulin, ini pertarungan puncak, tubuhmu rapuh. Jangan biarkan energi itu menghancurkan dirimu sendiri. Mu Xingyan berdiri di sampingnya, pedangnya bersinar di bawah sinar pagi. Aku berharap kau bisa mengatasi mereka. Tubuh rapuhmu bukan halangan, tapi ujian terberatmu. Han Lingcheng muncul dari kabut, matanya tenang namun penuh kewaspadaan. Hari ini kau akan menghadapi ujian sejati. Tubuh rapuhmu harus menyatu sepenuhnya dengan energi nafas. Gerbang benteng terbuka lebar, dan pasukan elit Tianlong melangkah maju. Aura energi mematikan menyelimuti setiap langkah mereka, memaksa tanah bergetar. Qiu Shanluo berdiri di depan pasukan, matanya menatap Yulin dengan amarah dan kekaguman bercampur. Tubuh rapuh itu, energi itu, aku akan menghancurkannya hari ini. Jian Yulin menelan ludah, menarik napas dalam. Tubuhnya gemetar hebat, tapi cahaya biru mulai memancar dari seluruh pori-porinya, membentuk perisai yang berkilau. Prajurit pertama menyerang. Tubuh rapuh Yulin berguncang hebat, tapi cahaya biru menangkis serangan, menciptakan percikan yang menyilaukan mata. Ledakan energi kecil terdengar setiap kali pedang atau tombak bertemu perisai Yulin. Beberapa prajurit mundur kaget, belum pernah melihat kekuatan seperti ini. Mu Xingyan melompat maju, membantu menahan beberapa prajurit. Rivalnya rapuh, tapi setiap gerakan mematikan dan terkontrol sempurna. Bai Yaox Saadat berteriak, cemas melihat tubuh Yulin berguncang hebat. Hati-hati, jangan biarkan energi itu merusak tulangmu. Han Lingcheng menggerakkan tangan, menciptakan gelombang energi halus yang memandu Yulin. Fokus, tubuh rapuhmu adalah kunci kekuatanmu. Di tengah pertarungan, salah satu pasukan elit menembakkan energi gelap ke arah Yulin. Tubuh rapuhnya hampir roboh, tapi cahaya biru menyelimuti tubuhnya, menangkis serangan dengan percikan menyilaukan. Qiu Shanluo menatap tajam, terkejut dan marah. Tubuh rapuh itu lebih kuat dari perkiraannya. Energi Yulin menghancurkan formasi dan membuat gelombang yang mengguncang tanah.
Mu Xingyan tersinggung sekaligus kagum. Tubuh rapuh itu menjadi senjata paling mematikan yang pernah kulihat. Bai Yaox Asi berlari membawa ramuan darurat. Cepat, jangan terlalu lama menahan energi itu. Tubuhmu rapuh, tapi tekadmu luar biasa. Jian Yulin menarik napas panjang, memusatkan seluruh energi nafas ke satu titik. Gelombang cahaya biru besar meledak, menghancurkan formasi pasukan elit dan membuat tanah retak luas. Setelah ledakan reda, Yulin terjatuh, tubuh gemetar hebat. Namun matanya tetap bersinar, menatap Qiu Shanluo yang terhuyung, kini mulai merasakan hormat sekaligus takut pada kekuatan tubuh rapuh itu. Di balik kabut, Han Lingcheng tersenyum tipis. Tubuh rapuh itu mulai menunjukkan potensinya. Dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Bai Yaoxe menepuk bahunya dengan lembut. Aku bangga padamu, tubuh rapuh itu. Kekuatanmu lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Setelah kekalahan pasukan elit Tianlong, lembah kembali sunyi. Tubuh Jian Yulin rapuh, namun matanya bersinar penuh kemenangan dan tekad. Bai Yaoxi menepuk bahunya lembut. Yulin, kau berhasil, tapi tubuhmu rapuh, jangan terlalu memaksakan diri sekarang. Mu Xingyan menatap Yulin dengan kagum. Aku tidak menyangka tubuh rapuh itu bisa menaklukkan pasukan elite. Kau benar-benar berbeda. Han Lingcheng muncul di tepi sungai, matanya menatap jauh ke horizon. Ini baru permulaan. Tubuh rapuhmu telah menunjukkan potensinya, tapi dunia ini penuh bahaya yang lebih besar. Di benteng Tianlong, Qiu Shanluo duduk di singgasananya. Wajahnya memerah karena amarah. Tubuh rapuh itu, energi yang ia miliki, aku tidak bisa membiarkannya berkembang lebih jauh. Para pemimpin Tianlong berkumpul membahas strategi baru. Jika tubuh rapuh itu menguasai kekuatan sepenuhnya, kita mungkin akan kehilangan segalanya, kata salah satu pemimpin. Qiu Shanluo menatap peta medan perang. Kita harus menemukan rahasia tubuh rapuh itu. Jika kita mengetahuinya, kita bisa menghentikannya sebelum ia menjadi legenda. Sementara itu, Jian Yulin duduk di tepi sungai, menarik napas dalam. Tubuhnya rapuh, tapi energi nafas yang mengalir kini jauh lebih stabil. Ia mulai memahami rahasia kekuatannya. Bai Yaox Asio menatapnya penuh perhatian. Yulin, kau mulai menyatu dengan energi itu. Tubuh rapuhmu bukan kelemahan lagi, tapi kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Mu Xingyan mengerutkan kening. Rivalnya rapuh, tapi energi yang ia keluarkan kini lebih murni dan terkendali. Han Lingcheng tersenyum tipis. Rahasia tubuh rapuhmu, energi itu berasal dari cara kau menerima dunia. Kelemahanmu justru menjadi senjata paling mematikan. Di benteng Tianlong, mata-mata melaporkan adanya gelombang energi biru yang terus menyebar dari lembah. Qiu Shanluo semakin gusar. Ini tidak mungkin. Tubuh rapuh itu, energi itu berkembang terlalu cepat. Beberapa pemimpin mulai panik. Jika Yulin menguasai energi sepenuhnya, Tianlong akan hancur. Kita harus mengambil langkah ekstrim, kata seorang pemimpin. Qiu Shanluo menunduk, matanya menyala dengan amarah. Aku akan mengerahkan semua yang kita miliki, tubuh rapuh itu harus dihancurkan sebelum ia menjadi legenda. Sementara itu, Yulin berdiri, tubuh gemetar, cahaya biru menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mulai merasakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, sesuatu yang belum pernah ia alami. Bai Yaoxe menatapnya dengan kagum sekaligus cemas. Yulin, kau mulai menguasai rahasia tubuh rapuhmu, tapi jangan lupa batasmu. Tiba-tiba dari kabut tepi sungai muncul sosok asing yang aura energinya jauh lebih kuat daripada pasukan Tianlong. Tubuh Yulin gemetar hebat, tapi cahaya biru memancar lebih terang. Han Lingcheng menatap sosok itu dengan serius. Ini ancaman baru, jauh lebih besar daripada Tianlong. Tubuh rapuhmu harus siap menghadapi sesuatu yang bahkan aku tidak bisa prediksi sepenuhnya. Yulin menatap sosok asing itu, tubuh rapuhnya gemetar hebat, tapi tekadnya membara. Aku tidak akan mundur, tubuhku rapuh, tapi setiap tarikan nafasku akan mengguncang langit. Kabut tebal menyelimuti lembah, udara bergetar karena aura energi asing yang muncul dari balik pepohonan. Jian Yulin berdiri di tengah, tubuh rapuhnya gemetar, tapi matanya bersinar dengan tekad yang membara.
Bai Yaox juga menatap cemas. Yulin, ini berbeda dari sebelumnya. Tubuhmu rapuh, tapi ancaman ini jauh lebih kuat. Mu Xingyan menggenggam pedangnya, napasnya berat. Rivalku, tubuh rapuh itu harus bisa menghadapi ini. Aku percaya padamu. Han Lingcheng muncul di tepi sungai. Tenang, namun matanya tajam. Kau akan menghadapi energi yang jauh lebih kompleks. Tubuh rapuhmu bukan kelemahan lagi, tapi senjata yang harus kau kendalikan sepenuhnya. Sosok asing itu muncul dari kabut, tubuhnya tinggi, aura energinya mengguncang tanah. Aku datang bukan untuk menguji, tapi untuk menghancurkan, katanya dengan suara menggema. Jian Yulin menarik napas dalam, mencoba menyalurkan seluruh energi nafas ke tubuh rapuhnya. Cahaya biru mulai memancar lebih terang dari sebelumnya. Bai Yaoxe menahan napas. Yulin, jangan biarkan energi itu melampaui batas. Tubuhmu rapuh, tapi aku tahu kau bisa. Mu Xingyan menatap sosok itu dengan tegang. Rivalnya rapuh, tapi energi yang ia keluarkan kini jauh lebih murni dan terkendali. Han Lingcheng mengangkat tangan, menciptakan gelombang energi halus yang mengalir ke Yulin. Fokus. Tubuh rapuhmu harus menyatu sepenuhnya dengan energi nafasmu. Pertarungan dimulai. Sosok asing menyerang dengan cepat, serangan energinya mematikan dan berbeda dari yang pernah Yulin hadapi. Tubuh rapuh Yulin berguncang hebat, tapi cahaya biru menangkis serangan, menciptakan percikan yang menyilaukan mata. Bai Yaox berlari mendekat membawa ramuan darurat. Cepat, jangan terlalu lama menahan energi itu, tubuhmu rapuh. Mu Xingyan melompat maju, pedangnya menyerang untuk menahan energi lawan. Rivalnya rapuh, tapi setiap gerakan penuh kekuatan dan ketepatan luar biasa. Sosok asing terkejut melihat cahaya biru yang menyelimuti Yulin. Tubuh rapuh itu jauh lebih kuat dari perkiraannya. Chu Shanluo dari benteng Tianlong menyaksikan pertarungan ini. Wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan. Tubuh rapuh itu, energi yang dimiliki Yulin lebih dari sekadar ancaman. Yulin menyalurkan seluruh energi nafas ke satu titik. Tubuhnya gemetar hebat. Gelombang cahaya biru meledak, menghancurkan serangan sosok asing dan mengguncang tanah di sekitarnya. Sosok asing mundur, terlihat terkejut. Tubuh rapuh itu, kekuatannya luar biasa, gumamnya dengan serius. Mu Xingyan dan Bai Yaoxe menatap Yulin dengan kagum. Rivalku rapuh, tapi kekuatan itu melebihi semua yang pernah kita lihat, kata Mu Xingyan. Han Lingcheng tersenyum tipis. Tubuh rapuh itu telah menunjukkan kekuatan legendarisnya. Dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Chu Shanluo mengerutkan kening, menyadari bahwa Tianlong menghadapi kekalahan memalukan. Tubuh rapuh Yulin bukan sekadar legenda, tapi ancaman nyata yang harus mereka hadapi segera. Kabut lembah pagi menyebar tipis, tapi udara bergetar hebat oleh aura energi nafas yang terpancar dari Jian Yulin. Tubuh rapuhnya berdiri tegak meski gemetar, mata bersinar penuh tekad. Bai Yaoxe menatapnya cemas. Yulin, ini pertarungan terakhir. Tubuhmu rapuh. Jangan sampai energi itu menghancurkanmu sendiri. Mu Xingyan menggenggam pedangnya dengan tegang. Rivalku rapuh, tapi aku percaya padamu. Tubuhmu bukan kelemahan, tapi senjata yang paling mematikan. Han Lingcheng muncul di samping Yulin, matanya menatap jauh ke horizon. Ini saatnya kau menyatu sepenuhnya dengan energi nafas. Tubuh rapuhmu adalah kunci untuk mengguncang langit. Di benteng Tianlong, Chu Shanluo berdiri marah, wajah memerah oleh amarah dan ketakutan. Tubuh rapuh itu, energi yang dimiliki Yulin, akan menghancurkan segalanya. Para pemimpin Tianlong berkumpul, bersiap menghadapi ancaman yang tak pernah mereka bayangkan. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, kita akan hancur total, kata salah satu pemimpin. Yulin menutup mata, menarik napas panjang. Tubuh rapuhnya berguncang hebat, tapi cahaya biru mulai memancar dari setiap pori-porinya, menandakan penyatuan energi yang sempurna. Bai Yaoxe menepuk bahunya lembut. Kau siap, Yulin, tubuh rapuh itu bukan kelemahanmu lagi, ini kekuatan legendarismu. Mu Xingyan tersenyum tipis, pedangnya menyala.
Aku akan berdiri di sampingmu. Bersama tubuh rapuh itu, kita tak terkalahkan. Han Lingcheng menatap langit, tangan terangkat. Kekuatan sejati bukan hanya energi, tapi tekad dan hati yang menyatu dengan tubuh rapuhmu. Gerbang benteng terbuka lebar. Pasukan Tianlong melangkah maju, tapi aura energi Yulin mengguncang tanah. Setiap langkah mereka terasa berat, seperti menghadapi badai yang belum pernah mereka alami. Qiu Shanluo maju ke depan, wajahnya tegang. Tubuh rapuh itu, energi itu, aku tidak akan kalah. Pertarungan puncak dimulai. Tubuh rapuh Yulin berguncang hebat saat menyalurkan seluruh energi nafasnya. Cahaya biru memancar begitu terang, menyelimuti seluruh medan pertempuran. Prajurit Tianlong menyerang bersamaan, tapi gelombang energi Yulin menghancurkan formasi mereka, membuat tanah retak dan angin menderu di sekitarnya. Qiu Shanluo mencoba menyerang langsung, tapi tubuh rapuh Yulin menyalurkan energi ke tangan dan kaki, menciptakan serangan balik yang mengguncang bumi di sekitarnya. Han Lingcheng tersenyum tipis. Tubuh rapuh itu telah menguasai rahasia energi nafasnya. Kekuatan yang tak bisa dihentikan siap mengguncang langit. Bai Yao Qiushou dan Mu Ezhixingqian menatap Yulin dengan kagum. Rivalku rapuh, tapi tekad dan kekuatan itu lebih dari legenda, kata Mu Exdingyan. Tubuh rapuh Yulin bergetar hebat, tapi cahaya biru kini menjadi terang menyilaukan. Ia menarik napas dalam dan melepaskan gelombang energi nafas terbesar yang pernah ada. Ledakan cahaya biru menghancurkan benteng Tianlong sebagian, membuat pasukan dan Qiu Shanluo terlempar jauh. Tubuh rapuh Yulin berdiri di tengah reruntuhan, gemetar tapi tak terkalahkan. Han Lingcheng menatap Yulin, penuh bangga. Ini, tubuh rapuh itu telah mengguncang langit. Dunia ini akan mengingatnya selamanya. Bai Yaoxa menepuk bahu Yulin. Kau telah membuktikan bahwa kelemahan bisa menjadi senjata paling mematikan. Tubuh rapuh itu legenda sejati. Mu Exingyan tersenyum, pedangnya menempel di tanah. Rivalku, tubuh rapuh itu telah menjadi legenda hidup. Tak seorang pun bisa menandingi kekuatanmu sekarang. Qiu Shanluo menatap reruntuhan dengan wajah hancur. Tubuh rapuh Yulin, energi legendarisnya, telah menghancurkan semua rintangan. Tianlong kalah memalukan dan dunia mulai menyadari kekuatan tubuh rapuh itu.